Baik, saya bernama Lamur Rezi Gemunte dari kelas C reguler 2018 Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan membahas tentang makna dari civil society dari beberapa perspektif ilmu pengetahuan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu apa pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani juga dapat diartikan sebagai sebuah tatanan peradaban yang amat didambakan oleh setiap bangsa. Ia adalah sebuah konsep kemasyarakatan yang sangat ideal untuk menjadi sebuah cita-cita. Di Indonesia juga tema civil society pernah hangat diperbincangkan terutama di era kepemimpinan B.J. Habibie setelah reformasi. Namun seiring dengan pergantian roda pemerintahan, perbincangan seputar konsep itu kian meredup atau semakin menurun, dikarenakan juga banyaknya tergantikan oleh isu-isu lain yang menggerogoti stabilitas negara dan menyebabkan negara mengalami keterpurukan seperti kemiskinan, bencana alam, kerusuhan sosial, ataupun terjadinya banyaknya korupsi di negara. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu perspektif civil society dari filsafat barat. Kebangkitan civil society kini tampaknya berhubungan erat dengan tradisi filsafat barat modern awal. Hadirnya faktor-faktor baru yang relatif signifikan seperti Renaissance menggambarkan suatu kesinambungan dengan tradisi liberal barat dalam memahami civil society. Kita dapat mengakui beberapa unsur utama yang telah memberikan landasan bersama bagi pemahaman modern tentang civil society. Dalam tradisi filsafat Yunani kuno, Aristoteles merupakan tokoh pemula yang berjasa memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep awal civil society. Menurutnya, manusia adalah binatang yang berpolitik, dan polis merupakan bentuk paling sempurna di mana tujuan alami manusia dapat direalisasikan. Dalam konteks ini, paham tentang komunitas politik dekat dengan paham civil society. Keduanya melukiskan suatu niatan membangun masyarakat yang dianut oleh hukum, semacam hukum sebagai tempat bagi kepentingan publik. Dalam masyarakat semacam ini, kebebasan hanya dapat diwujudkan dalam ruang publik. Dengan kata lain, polis atau negara kota adalah tempat di mana prioritas bagi kepentingan publik tumpang tindih dengan paham tentang peradaban, sehingga muatan masyarakat ditentukan oleh organisasi politiknya. Yang kedua yaitu civil society dalam perspektif ekonomi. Dalam civil society pada perspektif ekonomi, gerakan suatu yang berupaya melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian ekonomi global dan cengkeraman konglomerasi atau kapitalis dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok. Tiga, civil society menurut perspektif sosiologi. Menurut Hikam 1996 mengartikan bahwa civil society adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara yang terikat oleh hukum yang berlaku. Sekian pembahasan saya tentang makna dari civil society menurut pandangan beberapa perspektif ilmu pengetahuan. Terima kasih.